Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua kembali di sini pada pertemuan yang ke-52 ini dari serial pembelajaran kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimatil Ajurumiyah karya Al-Faqir Ahmad Rimanda waffaqahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang ke-52 ini, teman-teman sekalian dimanapun berada yang menyimak pembelajaran ini secara online dari rumahnya masing-masing, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Pada pelajaran yang ke-52 ini atau pertemuan yang ke-52 ini, kita akan melanjutkan pembahasan isim-isim yang mansub. Dan kali ini kita akan belajar tentang al-hal. Sebagaimana disebutkan oleh penulis di dalam halaman 272, penulis wafaqahullahu ta'ala mengatakan al-faidatul arba'un, faedah yang ke-40, yaitu al-hal, tentang al-hal. Jadi al-hal ini merupakan isim mansub yang ke-6 ya, yang kita pelajari sampai saat ini. Setelah sebelumnya kita mempelajari 5 isim mansub yang kesemuanya itu adalah maf'ul. Ya, semuanya adalah maf'ul. Diawali dengan maf'ul bih, kemudian maf'ul mutlak, diikuti dengan maf'ul fih, kemudian maf'ul lahu, dan ditutup dengan maf'ul ma'ahu. Atau maf'ul ma'ahu dulu, setelah itu kemarin kita mempelajari maf'ul lahu atau maf'ul li ajlih. Nah, sekarang isim mansub yang ke-6 yaitu al-hal. Apa itu al-hal? Al-hal ini di antara isim mansub yang sering sekali diucapkan oleh orang Arab. Ya, disebutkan di dalam kitab-kitab yang berbahasa Arab. Maka sehendaknya kita memahami betul tentang al-hal ini. Al-hal huwa ismun mansubun yubayyinu kayfiyata hudutsil fi'li au hay'ata sahibil fi'li. Jadi al-hal itu adalah ismun mansub. Ini sesuatu yang sudah maklum karena kita sedang membahas tentang isim mansub. Jadi dia adalah isim yang mansub. Yubayyinu, nah ini fungsinya yang membedakan dia dengan isim-isim mansub sebelumnya. Yubayyinu kayfiyata hudutsil fi'li. Al-hal itu fungsinya adalah untuk menjelaskan kaifiyat, ya, bagaimananya terjadi suatu fi'il. Kaifiyah atau bagaimana terjadinya suatu fi'il, peristiwa, perbuatan ataupun tindakan. Au yubayyinu hay'ata sahibil fi'li, atau dia itu menjelaskan tentang bagaimana kondisinya si pelaku fi'il itu ketika fi'il itu terjadi. Ya. Jadi keterangan keadaan kalau tidak salah dalam bahasa Indonesia. Pembahasan tentang keterangan keadaan. Jadi ketika suatu fi'il terjadi atau dilakukan, itu bagaimana sih keadaan pelakunya ketika itu. Ya, disebutkan misalnya si fulan makan. Nah, dia makan dalam keadaan seperti apa? Apakah makan sambil berjalan misalnya, makan sambil berbaring misalnya. Nah, penjelasan dia makan sambil berjalan atau berbaring ini di dalam bahasa Arab disebut sebagai al-hal. Ya, hal. Contohnya adalah jaa Zaidun rakiban. Perhatikan, jaa Zaidun rakiban. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, kalimat ini sampai kata-kata Zaidun, jaa Zaidun itu saja sudah sempurna. Jaa Zaidun sudah sempurna. Nah, tambahan rakiban itu adalah keterangan saja, yang dia bukan min usulil jumlah, bukan merupakan bagian dari pokok dari kalimat. Yang dimaksud pokok kalimat ini kalau seandainya dia tidak ada, maka kalimat belum sempurna. Misalnya mubtada saja adanya, yang ada hanya mubtada saja, khabar enggak ada, maka tidak bisa disebut sebagai kalimat sempurna. Ada fi'il tapi fa'ilnya tidak ada, maka tidak bisa disebut sebagai kalimat sempurna. Nah, ini kalau rakiban tidak ada, kalimatnya masih sempurna. Hanya saja fungsinya ada rakiban di sini untuk lebih menjelaskan, ya,
untuk keterangan yang lebih jelas lagi tentang bagaimana sih terjadinya fi'il ketika itu. Bagaimana sih kondisi atau keadaannya sahibul fi'il? Yang dimaksud di sini adalah Zaid. Ya, pelaku perbuatan itu yang datang, bagaimana sih keadaannya ketika dia datang itu? Rakiban, dalam keadaan berkendara. Ja'a Zaidun rakiban. Si Zaid datang dalam keadaan berkendara. Nah, perhatikan kata rakiban, huwasmun, dia adalah isim, ya, karena bertanwin, mansubun, dan akhirannya atau hukumnya adalah mansub, wa alamatu nasbihi al-fathah, yubayyinu kaifiyata hudutsil fi'li. Ya, dia menjelaskan bagaimana terjadinya fi'il itu. Atau dia ini menjelaskan bagaimana keadaan si pelaku, ya, si fa'il ketika perbuatan atau fi'il ja'a itu terjadi. Oh, ja'a Zaidun rakiban. Ketika dia datang itu, dia datang dalam keadaan berkendara. Nah, kata-kata berkendara, rakiban, itu dalam bahasa Arab disebut sebagai al-hal. Jelas ya? Contoh yang kedua, dakhala Muhammadun dahikan. Dakhala Muhammadun dahikan. Muhammad masuk dalam keadaan ketika dia masuk itu tertawa. Dahikan. Ya. Taib. Contoh yang ketiga, jalasa Ammarun hazinan. Si Ammar dia duduk dalam keadaan seperti apa ketika dia duduk? Hazinan, sedih, bersedih hati. Ya, hazinan itu dia al-hal. Karena dia merupakan isim mansub dan menjelaskan bagaimana kondisi atau keadaan si fa'il ketika terjadinya fi'il. Nah, perhatikan untuk al-hal, ya, atau kalimat yang di dalamnya ada hal, maka ada dua unsur atau dua rukun penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah al-hal itu sendiri. Ya, al-hal itu sendiri. Pada kata atau kalimat ja'a Zaidun rakiban, maka yang dimaksud dengan al-hal di sini adalah rakiban, ya. Karena dia adalah isim mansub yang menjelaskan kondisi si fa'il ketika fi'il terjadi. Ya, jadi dia al-hal. Nah, kemudian selanjutnya adalah sahibul hal. Yang keadaannya seperti ini tadi siapa? Si fa'il. Mana fa'ilnya? Zaidun. Ya, ini disebut sebagai sahibul hal. Ya. Jadi ada al-hal, ada sahibul hal. Hal itu keterangan keadaannya, sahibul hal yang memiliki atau yang diceritakan keadaannya seperti apa. Ya, itu dia sahibul hal. Jelas ya? Al-hal itu ismun mansubun yubayyinu kaifiyata hudutsil fi'li au hay'ata sahibil fi'li. Ya, ja'a Zaidun rakiban, jalasa Ammarun hazinan, dan seterusnya. Taib. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lain, yaitu tentang jenis-jenis hal. Jadi hal itu bermacam-macam. Ya, bervariasi jenisnya. Ada fa'il, ada maf'ul bihi, dan yang lain-lainnya. Selengkapnya kita lihat penjelasan penulis di pembahasan setelahnya, anwa'u sahibil hal. Maaf, bukan anwa' al-hal ya, anwa'u sahibil hal. Jadi ada bermacam-macam, ya. Anwa'u sahibil hal, kata beliau, al-ismul ladzi lahul hal. Itu sahibul hal ya. Al-ismul ladzi lahul hal. Kata yang diceritakan keadaan dia. Kata yang di sini memiliki keadaan yang mana? Zaid. Ini keadaan dia. Siapa yang memiliki keadaan seperti ini ketika datang? Yaitu si Zaid. Nah, dialah yang disebut sebagai sahibul hal, sebagaimana kata penulis, al-ismul ladzi lahul hal yusamma sahibal hal. Dia dinamai dengan sahib al-hal. Wa huwa qad yakun. Nah, sahibul hal itu boleh boleh jadi bervariasi bentuknya atau jenisnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah fa'ilan. Qad yakunu fa'ilan. Dia boleh jadi berupa kata fa'il, berupa isim fa'il. Contohnya ya adalah contoh-contoh yang tadi sudah kita bacakan dan jelaskan. Ja'a Zaidun rakiban. Rakiban itu adalah isim fa'il. Ya, isim fa'il dari kata rakiba yarkabu rakibun. Ya. Jadi rakiban itu adalah
apa? Maaf, salah lagi ya. Ja'a Zaidun rakiban. Nah, mana dia sahibul hal di sini? Zaid. Zaid sebagai apa di situ? Sebagai fa'il. Ya. Sebagai fa'il. Jadi salah satu jenis sahibul hal itu adalah fa'il. Jadi sahibul hal itu boleh jadi seorang fa'il. Boleh jadi kata yang menjadi fa'il di dalam sebuah kalimat. Jelas? Nah, yang kedua, al-maf'ulan bihi. Qad yakunu maf'ulan bih. Boleh jadi sahibul hal adalah maf'ul bihi. Ya, dia boleh jadi fa'il, boleh jadi maf'ul bihnya yang diberi keterangan keadaannya. Contohnya apa? Seperti yang disebutkan oleh penulis di sini, qabaltu hindan rakibatan. Qabaltu hindan rakibatan. Saya bertemu dengan si Hindun dalam keadaan berkendara. Siapa yang berkendara di situ? Saya ketika bertemu dengan Hindun, saya yang berkendara atau si Hindunnya yang sedang berkendara? Yang dimaksud di sini adalah si Hindunnya yang berkendara. Kenapa? Karena padahal ada alamatut ta'nifnya. Ada tanda muannasnya yang itu kembalinya kepada Hindun. Ya. Kembalinya kepada Hindun atau kembali kepada maksud yang mengucapkan kalimat tersebut. Ya, ketika dia mengatakan qabaltu hindan rakibatan, dan yang dia maksud adalah si Hindunnya yang berkendara, berarti ketika itu dia tidak menceritakan diri dia atau keadaan dia ketika bertemu dengan Hindun. Boleh saja dia berkendara juga atau boleh jadi dia sedang berjalan kaki. Jelas ya? Contoh lain, wadda'al waladu abahu bakiyan. Wadda'al waladu abahu bakiyan. Si anak ya melepaskan bapaknya, ya. Melepaskan ini bahasa lainnya apa? Ya, mereka ingin akan berpisah. Misalnya si bapak akan melakukan safar, jadi anaknya itu melepaskan kepergian bapaknya bakiyan dalam keadaan menangis. Siapa yang menangis? Ya, al-walad atau abuhu. Ya, karena kita sedang membahas di sini tentang sahibul hal yang maf'ulun bihi. Ya, yang maf'ul di sini adalah bapaknya yang dilepas. Ya, wadda'al waladu abahu bakiyan. Ya. Taib. Kemudian yang keempat maaf. Ya. Kita salah contoh lagi, ya, salah contoh. Yang kedua tadi yang sahibul halnya maf'ulun bih, yang contoh kedua adalah syaribtu syaya baridan. Syaribtu syaya baridan. Ya, saya meminum syai ya dalam keadaan dingin. Siapa yang dingin? Yang dingin adalah syainya. Ya, yang dingin adalah maf'ul bihinya. Jadi artinya yang sahibul hal adalah maf'ul bih. Yang diceritakan bahwasanya dia itu dingin ya syai'nya, dan syai' di situ adalah maf'ulun bihi. Jadi sahibul hal boleh jadi fa'il, boleh jadi maf'ulun bihi. Dan yang ketiga, ya. Yang ketiga, qad yakunu fa'ilan aw maf'ulan bih. Boleh jadi sahibul halnya itu fa'il atau maf'ul bih. Artinya apa? Dia kembalinya ke fa'il, oke? Kembalinya ke maf'ul bih juga oke. Jadi artinya hal ini boleh ditafsirkan hal untuk si fa'il, boleh juga kita tafsirkan dia sebagai hal untuk si maf'ul. Kenapa? Karena memang ketika dijadikan hal untuk fa'il dia sah secara makna, ya. Kalau dijadikan sebagai hal untuk maf'ul bih juga sah secara makna. Ya, secara makna. Tinggal ya kembali ke maksud daripada si pengucap kalimat tersebut, ya. Contohnya adalah qabaltu Zaidan ya rakiban. Qabaltu Zaidan rakiban. Saya berjumpa dengan si Zaid dalam keadaan berkendara. Siapa yang berkendara? Boleh jadi fa'il, boleh jadi maf'ul bih. Kenapa? Karena kata-kata rakiban di situ mudzakkar. Ya. Kata-kata rakib di situ adalah mudzakkar. Itu boleh jadi kembalinya ke saya
sebagai pengucap yang juga mudzakkar, boleh jadi kembalinya kepada orang yang saya temui yang juga mudzakkar. Jadi boleh jadi maksudnya adalah qabaltu Zaidan rakiban, saya bertemu si Zaid dalam keadaan saya berkendara. Boleh jadi maksudnya saya bertemu dengan Zaid dalam keadaan Zaid itu sedang berkendara. Contoh lain tadi yang sudah kita sebutkan, yang tadi salah ya. Wadda'al waladu abahu bakian. Si anak melepaskan bapaknya dalam keadaan menangis. Bakian di sini mudzakkar ya. Dan yang di dalam kalimat tersebut fa'il dan maf'ulnya juga sama-sama mudzakkar. Jadi dia boleh jadi kembali ke fa'il, boleh jadi kembali ke maf'ul bih. Boleh jadi kita maknakan bahwasannya si anak melepaskan bapaknya dalam keadaan anak tersebut menangis. Boleh jadi kita maknakan atau bisa juga kita maknakan si anak melepaskan bapaknya dalam keadaan bapaknya ketika itu menangis, dilepaskan oleh anaknya atau harus berpisah dengan anaknya. Seperti itu. Ini yang maksud bahwasannya sahibul hal qad yakunu fa'ilan aw maf'ulan bih. Boleh jadi dia fa'il atau maf'ul bih dalam satu waktu maksudnya. Ya. Kemudian yang keempat, fa'ilan wa maf'ulan bihi ma'an. Ya. Bahwasannya sahibul hal boleh jadi fa'il dan maf'ul keduanya sekaligus. Ya, keduanya sekaligus. Artinya apa? Artinya kita sedang menceritakan suatu keadaan yang itu sah atau yang itu menceritakan keadaan untuk dua, satu fa'il, satu maf'ul bih. Contoh, qabaltu Zaidan rakibaini. Qabaltu Zaidan rakibaini. Saya bertemu dengan si Zaid dalam keadaan berkendara. Tapi di sini menggunakan lafaz musanna untuk dua orang. Itu kembalinya ke saya sebagai fa'il dan kembalinya kepada orang yang saya temui yaitu Zaid sebagai maf'ul bih. Jadi artinya ketika kami bertemu, kami sama-sama berkendara. Rakibaini. Ya, kami sama-sama berkendara. Atau istaqbala Amrun wa Zaidan. Istaqbala Amrun Zaidan farihaini. Ya, istaqbala Amrun Zaidan farihaini. Si Amr ya, menyambut si Zaid dalam keadaan kedua-duanya sama-sama senang. Ya, kedua-duanya sama-sama senang. Kalau seandainya yang kita ingin mengungkapkan keadaan untuk fa'il dan maf'ul sekaligus, maka kita harus buat isim mansub itu dalam keadaan musanna, bukan mufrad, ya. Karena kalau mufrad harus pilih. Dia ini maksudnya ke fa'il atau ke maf'ul bih saja. Ya, jelas? Taib. Yang kelima, isman majruran. Boleh jadi sahibul hal adalah isim yang majrur. Ya. Contohnya sallamtu ala Hindin rakibatan. Sallamtu ala Hindin rakibatan. Saya mengucapkan salam untuk si Hindun dalam keadaan dia berkendara. Nah, Hindun di sini kedudukan dia adalah sebagai isim yang majrur karena ala. Dan keadaan tadi adalah keadaan yang menceritakan tentang dia. Ketika saya memberikan salam kepadanya, dia itu dalam keadaan sedang berkendara. Ya. Jelas? Taib. Contoh yang lain, marartu bi Muhammadin qa'idan. Saya berpas-pasan dengan si Muhammad dalam keadaan dia sedang duduk. Duduk ini menceritakan keadaan siapa? Si Muhammad. Nah, dan Muhammad kedudukannya dalam kalimat di situ adalah sebagai isim majrur, sehingga hal itu sahibul halnya adalah isim majrur, ya. Kemudian yang keenam, mudhafan ilaih. Qad yakunu sahibul hali mudhafan ilaih. Jadi sahibul hal juga bisa berupa mudhaf ilaih. Contohnya adalah sallamtu ala ibni Hindin masruratan. Sallamtu ala ibni Hindin masruratan. Saya memberi salam kepada anaknya si Hindun. Ya, dalam keadaan siapa yang senang? Dalam keadaan senang. Siapa yang senang? Anaknya si Hindun atau si Hindunnya? Saya memberi salam kepada anaknya si Hindun dalam keadaan dia senang. Siapa dianya? Anak Hindun tersebut atau si Hindunnya? Si Hindunnya. Nah. Kenapa? Karena tadi disebutkan bahwasanya di sini
contoh sahibul hal yang mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih di sini adalah Hindun. Apalagi kita melihat halnya itu adalah muannats. Ya, sedangkan anak Hindun di situ adalah anak laki-laki, ya, mudzakkar. Ya, kalau kita katakan anaknya yang dalam keadaan senang, maka itu masuknya ke contoh yang kelima, yang sahibulnya adalah isim majrur dan ada perubahan pada bentuk halnya. Seharusnya sallamtu ala ibni Hindin masruran, ya. Taib. Karena yang kita maksud adalah ibunya yang senang, si Hindunnya, maka kita katakan masruratan. Dan Hindun di situ adalah sebagai mudhaf ilaih. Mudhafnya apa? Ibnun, ya. Contoh yang kedua, tamatta'tu bi jamali al-hadiqati wasi'atan. Tamatta'tu bi jamalil hadiqati wasi'atan. Saya sangat menikmati keindahan kebun atau taman. Saya sangat menikmati keindahan taman tersebut yang luas. Nah, apa yang luas? Yang luas adalah hadiqah, yaitu tamannya. Dan taman di situ kedudukannya adalah sebagai mudhaf ilaih. Jadi sahibul halnya adalah mudhaf ilaih. Jadi sahibul hal anwa'un. Kesimpulannya bahwasanya sahibul hal itu bermacam-macam. Boleh jadi dia fa'il, boleh jadi dia maf'ul bih saja, boleh jadi kedua-duanya sekaligus, ya. Boleh jadi kita tidak tahu, tapi antara fa'il atau maf'ul bih. Boleh jadi dia isim majrur, boleh jadi dia mudhaf ilaih, ya. Jelas ya sampai di sini? Ya. Jadi apa itu al-hal? Kita ulangi lagi, al-hal adalah ismun mansubun yubayyinu kaifiyata hudutsil fi'li atau hay'ata sahibil fi'li. Taib. Pembahasan yang ketiga tentang syarat-syarat al-hal. Syurutul hali. Apa syarat-syarat hal? Apakah hal memiliki syarat yang harus dipenuhi? Na'am. Hal memiliki dua syarat yang harus terpenuhi, sehingga disebut sebagai hal, di i'rab sebagai isim mansub sebagai al-hal. Apa syarat-syarat tersebut? Perhatikan kata penulis, yushtaratu fil hali syartani huma. Padahal disyaratkan dua syarat, yaitu yang pertama ayyakuna fadlatan. Ayyakuna fadlatan. Dia adalah sesuatu di luar daripada pokok kalimat. Ya. Dia adalah sesuatu yang di luar pokok kalimat. Jadi dia bukan pokok kalimat. Ya, fadlan itu fadlah itu secara bahasa adalah sesuatu yang lebih. Ya. Yang maksudnya melebihi kebutuhan kalimat sempurna. Artinya tidak ada dia itu kalimat tetap sempurna. Itu dia. Tidak boleh dia sebagai pokok kalimat. Kalau sebagai pokok kalimat tidak bisa di-i'rab sebagai hal. Ya, tidak bisa di-i'rab sebagai hal. Apa maksud fadlah? Kata penulis, ai laisa ruknan asliyan fil jumlah. Dia bukanlah rukun asli pada kalimat. Bukan pokok atau dasar dari kalimat. Fahuwa la ya'ti illa ba'da iktimalil jumlah. Jadi al-hal itu, kalau seandainya kita sudah tahu bahwasan al-hal itu dia bukan pokok kalimat, maka artinya dia tidak datang atau tidak disebutkan dalam kalimat kecuali setelah kalimatnya itu sempurna. Kalau kalimat belum sempurna, jangan kita kasih al-hal. Ya. Karena bukan al-hal namanya kalau seandainya kalimatnya belum sempurna. Ya. Ai ba'da an ya'khudhal fi'lu fa'ilan wal mubtada'u khabaran. Nah, karena jumlah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua, ada jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, ada jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada' dan khabar. Artinya al-hal itu haruslah datang setelah kalimat sempurna. Maksudnya adalah setelah fi'il mengambil fa'ilnya dan setelah mubtada' mengambil khabarnya. Atau setelah fi'il ada fa'ilnya, setelah mubtada' ada khabarnya. Jangan baru sebut mubtada' langsung sebutkan hal tanpa ada khabar. Jangan sebutkan al-hal setelah ada fi'il saja, belum ada fa'ilnya misalnya. Ini juga tidak bisa. Fanaqul, maka kita katakan contohnya Muhammadun masrurun. Muhammadun masrurun. Si Muhammad dia senang. Ya. Kita tuliskan di sini
Ya. Nah, Muhammadun masrurun. Ini adalah kalimat sempurna tanpa ada hal. Ini adalah pokok kalimat nih. Ya. Yang minimal. Mubtada Muhammadun masrurun khabar. Nah, jangan nanti kita katakan baru kita sebut Muhammad saja sebagai mubtada. Kemudian kita langsung mendatangkan al-hal. Misalnya masruran. Ya. Muhammadun masruran. Ya, ini tidak benar. Kalimat tidak akan dapat dipahami dengan seperti itu. Li'annal jumlata tahtaju khabaran awwalan. Karena kalimat kalimat ini itu butuh khabar dulu. Setelah khabarnya ada, barulah kalimat sempurna, barulah kita kalau seandainya mau datangkan hal, kita datangkan hal-hal. Ya. Itu syarat yang pertama. Jadi perlu diketahui bahwasannya al-hal itu labudda an yakuna fadlatan. Dia harus sesuatu yang melebihi dasar kalimat. Artinya bukan merupakan rukun asli atau pokok kalimat. Ya. Baik. Kemudian yang kedua ayyakuna nakiratan kal amthilati sabiqah. Dan al-hal itu harus nakirah. Tidak seperti maf'ul lahu yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang boleh mu'arraf bil alifi wal lam, boleh dalam keadaan mudhaf, ya. Ya. Kalau al-hal itu harus nakirah. Seperti contoh-contoh yang sudah kita sebutkan tadi. Ja'a Zaidun rakiban ban nakirah. Ya. Dakhala Muhammadun dhahikan kan nakirah. Jalasa Ammarun hazinan nakirah. Harus nakirah, ya. Wa ammal jumalul lati warada fiha al-halu ma'rifatan fa innahu yu'awwalu fiha binakirah. Nah, adapun misalnya di dalam kalimat kita dapati ada al-hal yang datang dalam bentuk ma'rifah, ada alif lamnya, fa innahu yu'awwalu fiha binakirah. Maka kita takwilkan dia ke bentuk nakirahnya. Karena nggak bisa kita terima hal itu dalam keadaan ma'rifah. Kita harus nakirahkan dia. Jadi kaidah ini kaidah yang tetap bahwasannya al-hal itu nakirah. Kalaupun dia sesekali kita jumpai datang dalam keadaan ma'rifah, kita harus takwilkan dia menjadi hal yang nakirah. Fahuwa ma'rifatun fil lafzi nakiratun fil ma'na. Jadi meskipun nanti lafaznya itu ma'rifah, tetapi maknanya adalah nakirah. Wa mithalu dzalik, contohnya seperti apa itu? Ja'a Zaidun wahdahu. Ja'a Zaidun wahdahu. Perhatikan kata wahdahu. Isim atau bukan itu wahda? Isim. Mansub atau tidak? Mansub. Ma'rifah atau tidak itu? Ma'rifah. Nah, ma'rifah. Mudhaf. Ya, dia mudhaf. Dia diidhafahkan ke dhamir. Ya. Yang diidhafahkan ke dhamir itu adalah ma'rifah. Baik. Padahal wahdahu di situ di-i'rab sebagai hal. Setelah kita takwil dia ke bentuk nakirah, ke makna nakirahnya. Ya. Seperti apa makna nakirahnya? Raja'at tullabu ya. Bentuk nakirahnya adalah munfaridan, ya. Jadi ja'a Zaidun wahdahu itu maknanya sama ja'a Zaidun munfaridan. Boleh nak kita pakai wahdahu? Boleh. Kita i'rab sebagai apa? Dia tetap kita i'rab sebagai hal, ya. Tetapi ala taqdiri munfaridan. Ya, dia ditakwilkan, ya, perkiraan maknanya itu adalah ja'a Zaidun munfaridan. Nah, makna takwilan tadi sudah menjadi nakirah. Itu maksudnya meskipun lafaznya ma'rifah tetapi maknanya adalah nakirah. Ya, maknanya adalah nakirah. Jelas? Contoh yang kedua, raja'at tullabu al-awwala fal-awwala. Ya. Raja'at tullabu al-awwala fal-awwala. Ya. Atau
takhallafa at-tullabu al-awwala fal-awwala. Nah, misalnya kebanyakan pelajaran atau ilmu alat itu ya membuat para penuntut ilmu itu mundur satu persatu. Ya, kita bisa katakan misalnya bisa raja'a at-tullabu al-awwala fal-awwala atau takhallafa at-tullabu al-awwala fal-awwala, ya, satu persatu gitu. Perhatikan kata satu persatu itulah keadaan. Keadaan apa? Menceritakan apa? Kaifiyata hudutsil fi'li. Yubayyin kaifiyata hudutsil fi'li. Menjelaskan bagaimana sih pulangnya si siswa itu, dalam keadaan satu persatu. Nah, kata satu persatu berarti itu adalah al-hal. Tapi bukankah tadi kaidah kita al-hal itu harus nakirah, tidak boleh ma'rifah, sedangkan al-awwala fal-awwala itu adalah lafaz yang ma'rifah, ada alif lamnya. Naam. Tetapi bisa kita takwilkan ke makna sehingga dia ke suatu makna yang dia nanti menjadi nakirah. Apa itu? Al-awwala itu maksudnya adalah murattabina. Ya, murattabin, yakni mundur beratur gitu. Ya, mundur secara teratur satu persatu gitu. Ya. Jelas ya? Murattabin itu nakirah. Ya. Sehingga al-awwala fal-awwala itu meskipun lafaznya ma'rifah tapi maknanya nakirah. Ya, bisa dimaknai dengan murattabina. Wahdahu meskipun lafaznya ma'rifah tapi maknanya nakirah, bisa dimaknai dengan munfaridan. Ya. Jelas ya? Yang jelas kita harus pegang kaidah ini bahwasanya al-hal itu harus nakirah. Tapi terkadang orang Arab mengucapkan al-hal sedangkan dia ma'rifah. Contohnya tadi wahdahu sama al-awwala fal-awwala tadi. Maka kita takwilkan ke bentuk atau ke maknanya yang nakirah. Ya, kata penulis fa zahiru kalimati wahdahu ma'rifah. Maka secara zahir kalau kita lihat kata wahdahu itu ma'rifah karena mudhaf kepada dhamir, li'annaha mudhafatun ila dhamir al-ha, lakinnaha fi ta'wili nakirah. Tapi dia di makna dalam atau masih mengandung makna suatu kata yang nakirah. Apa itu? Ja'a Zaidun munfaridan. Ya. Wa zahiru kalimati al-awwala fal-awwala ma'rifatun. Begitu juga zahirnya kata al-awwala fal-awwala dia ma'rifah karena masuknya alif lam kepadanya. Lakinnaha fi ta'wili nakirah ay raja'at tullabu murattabina. Tapi dia dalam masih mengandung makna yang nakirah yaitu murattabin, secara beratur. Ya. Itu dia dua syarat dari al-hal. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang syurut sahibil hal dan suwarul hal. Jadi sahibul hal, ya, yang memiliki keadaan, yang diceritakan keadaannya ketika terjadinya suatu fi'il itu memiliki syarat-syarat. Apa syarat-syarat tersebut? Kita akan bahas insyaallah setelah Isya pada pertemuan yang ke-53. Begitu juga tentang suwarul hal. Jadi al-hal itu juga memiliki beberapa gambaran atau beberapa bentuk. Apa saja itu? Kita akan ketahui itu segera insyaallah setelah Isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.